أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Masyarul muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang masih memperkenankan kita untuk senantiasa berada dalam hidayah petunjuknya Allah, sehingga di siang hari ini sama-sama dapat kita hadir bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Al-Hikam dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala. Di antara nasihat atau petikan hikmah yang beliau tulis di pasal yang ke-25 ini diberi judul ataupun diberi tema adalah di antara tanda-tanda kebodohan, tanda-tanda kejahilan. Maka kata beliau, "Ma taraka minal jahli syai'an man arada an yuhditha fil waqti ghayra ma azharahu Allah fihi." Tidak ada di antara kebodohan yang melebihi daripada keinginan seseorang untuk menampakkan atau menginginkan suatu keadaan, suatu kejadian yang berbeda dengan apa yang sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya suatu kejahilan ketika seorang abid, seorang hamba manusia ini tidak mau menerima apa yang sudah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menginginkan suatu keadaan atau suatu cita-cita yang A misalnya, ternyata yang terjadi B, dia tetap menginginkan yang A itu seharusnya sepatutnya yang terjadi, maka itu alamatun min alamatil jahl, tanda bahwa dia jahil. Jahil maknanya apa? Dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mengenal Allah pasti dia ridha bil qada. Dia akan ridha dengan takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu sempat ada lagu yang itu bertentangan dengan keyakinan kita. Apa bait lagunya? Katakan takdir memang kejam. Yang disalahkan takdir. Padahal takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala haknya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mengenal Allah, apa yang terjadi dalam hidupnya, dia selalu mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam suatu ungkapan dikatakan, "Linaral maula madza yaf'al wa madza yaf'al huwal ajmal." Kalau kita renungkan, kita perhatikan apa yang diperbuat oleh Allah, maknanya apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita akan mendapati bahwa segala sesuatu ketetapan yang digariskan oleh Allah, dia adalah yang paling indah, dialah yang terbaik, yang kemudian kita hambanya, yang segala sesuatu hidup kita ini berada dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala, maka kita menerima apapun yang menjadi ketetapan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah mendengar
Ya, ada seorang pemuda dalam satu kampung, dia buta. Maka dia sering berpikir Allah tidak adil kepadanya. Karena apa? Allah melahirkan dia dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Lalu terjadilah suatu huru-hara sehingga sang raja yang berkuasa pada saat itu mengumpulkan seluruh anak muda yang ada di kampung tersebut. Dan dia termasuk yang tidak diambil. Karena apa? Karena dia buta, tidak bisa melihat. Maka saat itu dia menyadari ternyata ada hikmah di balik kenapa dia dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia masih punya seorang ibu yang mesti dan harus dia jaga meskipun dia dalam keadaan yang buta. Ada pula orang yang kemudian melihat buah labu. Nah, ini labu kok buahnya besar tetapi batangnya kecil. Ini nampak seolah-olah tidak imbang. Nah, lalu kemudian dia berbaring di bawah suatu pohon, kemudian jatuh buah pohon yang besar itu buahnya kecil menimpa dirinya. Nah, baru kemudian dia tersadar, oh tak terbayang bagaimana kalau buah yang besar tadi itu ternyata yang menimpa dirinya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang ma'rifat mengenal Allah Subhanahu wa taala, pastilah dia akan menerima apa yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kemudian menjadi takdir untuknya. Maka dalam ungkapan lain dikatakan man amana bil qadar amina minal qadar. Siapa yang benar-benar keyakinannya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selamat terhindar jauh dari kegusaran atau kekeruhan hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang dihadapinya, peristiwa apapun yang terjadi padanya, dia selalu menggantungkannya dan mengembalikannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Kullu yawmin huwa fi sya'an." Allah Subhanahu wa taala itu dalam setiap harinya selalu kemudian menetapkan apa yang terjadi pada hari itu, pada saat itu. Siapa yang dihidupkan oleh Allah, siapa yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang diberi sakit, siapa yang diberi kesehatan, siapa yang diberikan harta, siapa yang tidak diberikan harta. Semuanya ada dalam kudrah iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalikan seluruh apa yang terjadi dalam hidup ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian insyaallah hidup kita akan terasa lebih ringan, hidup kita akan merasa lebih tenang karena kita berjalan di muka bumi ini mengikut dengan arahan keinginannya siapa yang merajai alam semesta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullahu taala, salah seorang ulama besar dari negeri Mesir, beliau mengatakan kita bisa merasa tenang ketika naik ataupun mengendarai menjadi penumpang dalam suatu pesawat. Sementara kita tidak tahu siapa yang mengendalikan pesawat tersebut. Kita bisa duduk bahkan tidur dengan tenang dalam suatu kereta api. Sementara kita tidak tahu siapa yang mengendalikan kereta api tersebut. Lalu kenapa kita tidak bisa tenang hidup di muka bumi ini? Sementara kita tahu siapa yang mengendalikan alam semesta ini, yakni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan pada hati kita, selalu bergantung dan terpaut hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastabi'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma aghdina bil 'ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa badanan 'alal bala'i sabira. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.